sekitar bulan November ini kita akan melakukan SP di kita ini per 3 tahun. Nah itu juga akan menjadi penting untuk disampaikan kepada kami supaya nanti poin-poin yang mendasari untuk perubahan ke depan itu bisa dimasukkan menjadi program kerja tahun 2025 sebagai pengingat kita. Untuk membuka diskusi kita, respon dan pendapat kita, saya mengusulkan untuk 3-4 orang termin pertama karena kita masih ada 1,5 jam lagi dari durasi kita, tapi jangan jadikan patokan, kalau memang belum selesai kita lanjut. Asal sepakat saja. Saya buka termin 4 orang untuk mengklarifikasi atau berdiskusi poin-poin apa yang mau disampaikan kepada siapa, karena ada 5 tadi presentasi, kepada siapa, kepada manajer TP Siantan atau koordinator Wonobaru, karena Wonobaru itu menjadi penting sekarang ini. Satu tadi usulan tentang mau pindah, yang kedua anggotanya di sekitar CU-CU orang. Nah Wonobaru itu sudah tergempit oleh CU-CU besar. Jadi tidak heran juga penambahan anggotanya itu tidak banyak-banyak, karena sudah terhimpit. Jadi kayak kacang itu tumbuhnya lurus ke atas, bukan berkembang tapi lurus ke atas. Itu sebagai informasi di TP Wonobaru, karena saya pendamping di TP Wonobaru. Kemudian yang disiapkan informasinya, kita sudah mengambil atau ada anggota menyerahkan rumah di bawah. Ada rencana wacana di tingkat pengurus untuk memekarkan Siantan menjadi TP baru. Di mana tempatnya bisa diusulkan. Jadi wacana ini masih menjadi dinamika di tingkat pengurus. Usulan dari anggota mesti menjadi hal yang penting disepakati, karena sudah terlalu besar juga, 8.000 di sini nih. Dengan kantor sebegini ini. Nah tadi itu tidak terjual juga uangnya. Syukur masih ada yang menjual di Segedong dengan di Jukat yang menjualnya. Nah ke depan menurut peringatan dari Puskop Cina itu tidak boleh lagi menjual-jual uang dari luar. TP membiayai diri sendiri, mengumpulkan uang menjual di situ, tidak boleh dengan TP lain. Itu peringatan dari Puskop. Nah itu juga di catatan kita. Itu informasi yang berseliweran yang harus kita tanggapi juga. Kita buka 4 orang untuk mengklarifikasi siapa-siapa, tolong dialamatkan nanti kemana. 1, Bu Ella, Pak Ian, Pak Alaudin, Pak siapa? Pak Weli, Pak Mikael Madu dengan Pak Weli. Oke, 5 orang. Ya, 5 orang. Tadi 4 diminta 5 cukup bagus. Pancasila. Nggak apa-apa. Lebih banyak pertanyaan itu lebih bagus. Saya beri kesempatan kepada Ibu Ella dulu, baru nanti Pak Yan, lanjut ke Pak Anton ke belakang. Silakan Bu Ella. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Saya Ella, BA saya 5285 TP Siantan. Kalau mau ditujukan kepada siapa, mungkin saya ambil secara global saja ya. Karena seperti tadi sudah disebut nama saya, jadi ya udahlah. Untuk produk Barinak ya. Barinak. Oke, Barinak itu saya setuju dengan usulan seperti itu, karena kita sudah memanfaatkan Solkes dan Solkar kita ya. Solkes dan Solkar kita yang kita tutup ya. Jadi itu bisa, boleh nanti di tahun buku 2025 mulai untuk itu. Untuk persyaratannya juga saya lihat cukup bagus ya, nggak masalah 3 hari itu kan sudah membantu juga kan untuk dengan rentang simpanan kita. Kemudian kaitan TP Wonobaru ya, TP Wonobaru seperti yang tadi sudah disampaikan sebelumnya, dia sudah terhimpit oleh CU-CU. Dan itu sudah di luar wilayah kerja sebenarnya dari Stella Maris ya.
kalau saya tidak salah. Mungkin lebih baik, mohon maaf sebelumnya, itu ditutup, digabung dengan TP yang nanti mungkin kita perkirakan bisa bergabung dengan kita. Pelayanan sekarang kan kalau mereka tidak bisa datang ke kantor, kita bisa pakai SCT atau staf yang mengambil ke sana. Itu tidak sulit sebenarnya soal itu. Hanya untuk teman-teman di TP Wonobaru, apakah legowo kalau seperti itu? Karena di aturan teritori manajemen itu sudah diatur. Dan CU Stella Maris harus taat karena dia berada di bawah Puskop Cina. Untuk informasi. Nah itu. Kemudian kaitan dengan pengembangan TP Siantan, saya setuju itu dimekarkan. Tinggal nanti pengurus mungkin nanti bisa melewat anggota keputusan dari rapat anggota ini memikirkan di mana posisinya. Karena kita posisi Siantan itu 8.000 lebih. Dan itu TP yang paling menyedihkan kalau saya lihat di laporan keuangan tadi, terus terang. Saya sedih gitu. Pinjaman beredar hanya 29%. KL-nya 30% lebih. Itu. Kita di sini sih aman. Mungkin kita punya pinjaman, punya simpanan yang ada di sini ya. Jadi kita ini orang-orang aktif. Tapi banyak rupanya anggota yang tidak aktif. Nah mungkin ini boleh jadi perenungan begini. Manajemen kalau punya data anggota yang tidak aktif, coba lihat siapa yang merekomendasikan. Kita minta tolong orang-orang yang merekomendasikan itu mendekati. Begitu pula pinjaman. Kan pinjaman itu ada penjamin toh. Nah penjaminnya itu harus bertanggung jawab secara moral. Ya mengingatkan tidak hanya yang macet, tapi kita juga yang punya pinjaman. Kalau kita punya SCT itu aman. Pasti kalau tidak lupa itu pasti langsung terpotong bisa. Tinggal diatur. Nah itu pendekatan yang mungkin ya kalau manajemen punya data, mulai dirunut lagi anggota-anggota tidak aktif itu, lihat di lembar anggota masuknya siapa yang merekomendasikan, hubungi beliau bila masih hidup. Ya ini untuk mungkin salah satu cara. Kemudian kelemahan kita ini kalau saya lihat itu pada pendidikan. Pendidikan kita masih minim Bapak Ibu, masih minim. Ini semua yang di sini sudah ikut pendidikan wajib belum? Sudah. Nah pasti sudah, tapi di sana masih banyak yang belum. Pendidikan finansial literasi itu kenapa penting? Itu yang membuat Bapak Ibu bisa mengatur keuangan. Seperti tadi kalau Pak Pranmasih katakan tabernakel ya Pak, itu jadi favorit meminjam situ karena bunganya paling besar. Ini kita harus punya penyadaran, kita harus punya simpanan di mana bunga-bunga itu merata. Sekarang kita ingat, kita sudah dipotong pajak. Semakin tinggi simpanan kita, bunga kita semakin besar pajak kita. Saya mengatakan ini karena saya sudah kena pajak untuk bunga simpanan saya di CU. Tapi memang pajak di CU tidak sebesar di bank. Kita punya simpanan Rp1.000 masih dihargai. Kalau di bank itu mana? Kita harus punya 50 juta ke atas baru dapat bunga. Nah itu syukurnya di CU Bapak Ibu. Jadi mungkin boleh dipertimbangkan ke depan tentang suku bunga kita saat ini. Apakah dia mau diturunkan? Atau ada kita punya simpanan yang wajib untuk anggota sehingga tidak semua fokus pada tabernakel seperti temuan dari pengawas. Yaitu Bapak pengurus ya, Bapak pengurus yang tidak ada ibunya pengurus. Apalagi? Kemudian mungkin baik kita punya komunitas basis anggota. Untuk apa? Ini mengatur anggota-anggota yang tinggal berdekatan seperti kami, ibu-ibu wanita Katolik RI itu kan komunitas basis dan rata-rata anggota CU Stella Maris. Mungkin bisa nanti anggota pengawas pengurus ataupun manajemen beri sosialisasi tentang CU. Karena rata-rata kami ini berapa orang ibu-ibu WKRI Stella Maris ini yang hadir. Kebetulan kami bisa hadir. Masih banyak teman-teman kami yang anggota tapi tidak mendapatkan banyak informasi tentang ini. Mungkin boleh dipikirkan ke depan karena itu SP ya. Jadi bisa jadi masuk dalam program. Itu saja dari saya Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Ella. Lanjut saja dulu ya. Catat ya.
Saya mencatat, tetapi yang kena tadi sentuhan tadi itu boleh merespon nanti. Silakan Pak Ian. Baik, terima kasih Salvi. Saya Pak Yakobus Yulianelis, biasa dipanggil Ian. Jadi merespon Bu Ela tadi, nomor BA saya dulu yang 943, saya udah lupa nomor saya sekarang ini berapa gitu. Karena sudah 24 tahun yang lalu, kan tahun 2000. Jadi saya istri, anak 3, bapak, mama, adik. Saya juga pernah jadi pengawas di sini Pak Andre, ya kan. Kayaknya untuk motivasi CU ke keluarga tuh udah maksimal gitu. Bahkan mohon maaf, waktu dulu saya pernah menawarkan tempat saya di Bengkayang untuk menjadi pangkalan kolektor gratis lagi waktu itu. Juga tidak direspon, waktu itu masih zaman-zamannya itu ya. Jadi kalau menilai keaktivisan saya di CU selama di sini, ini CU yang kedua saya setelah CU Pancur Kasih. Kemudian kalau merespon Bu Ela tadi, kalau misalnya TP Wonobaru ditutup, berarti itu namanya meniadakan saya sekeluarga. Ya, saya terus terang kalau TP Wonobaru ditutup, ya saya keluar saja begitu. Karena apa? TP Wonobaru itu membantu saya. Saya kan tinggal di PAL. PAL ke Wonobaru sekarang hanya 15 menit dekat. Tidak seperti dulu. Nah itu terserah. Tapi saya adalah orang yang akan di depan kalau TP Wonobaru itu ditutup. Ya kalau misalnya TP Siantan, saya juga orang TP Siantan dulunya. Tapi sangat sulit untuk menabung. Ketika ada TP Wonobaru itu membantu saya ingat waktu itu, karena saya kan bekerja di Bengkayang. Jadi saya harus hari Minggu datang di situ dan dilayani, mulai dari Bu Dwi, ya, Bu Maria, ya, kemudian sekarang Pak Yatno. 3 orang ini pejuang-pejuang lah untuk TP Wonobaru. Memang dalam analisa pembentukan suatu kantor itu butuh, kalau saya dulu pernah konsultasi dengan BRI, kami butuh 20 tahun Pak. Kami numpang dulu di situ. Mengapa? Itu ada yang disebut dengan trust. Kepercayaan masyarakat kepada CU. Maka jangan heran suatu CU itu mulai akan diberikan kepercayaan tempat hati oleh masyarakat itu 20 tahun. Sedangkan TP Wonobaru kan mungkin usianya ya kisaran 10 tahun. Kalau untuk pindah tempat, karena kita punya tempat baru, saya setuju. Namanya apa, ya tidak masalah. Yang penting ada satu tempat untuk berorientasi kerja di sana. Saya tidak pernah mengatakan CU yang lain itu kompetitor kita. Justru itu adalah benchmark kita, studi banding kita. Kalau dulu mungkin saya ketika sekarang sudah mulai masuk usia 40-an ini saya mulai berpikir yang menolong saya itu CU gitu. Ya. Cuman persoalannya harapan saya itu, saya memang agak turun trust saya terhadap CU itu semenjak tahun 2001, 22, 23, 24 ini mulai bangkit sedikit begitu. Mengapa? Persoalannya CU itu tidak mau mendengarkan ide-ide inovasi dari anggota. Maka copy morning itu penting. Bayangkan ya, selembar kertas pun tidak dikasih ke kita untuk anggota, misalnya selamat Pak Yakobus Yulianelis, Anda anggota 20 tahun, terima kasih, kan kita tempel di dinding tuh. Bagaimana lah CU ini mau menjadi keakuan saya gitu kan. Kalau saya tempel, oh Pak Yakobus itu anggota CU ya, berapa tahun, 20 tahun, dipajang kan orang datang Natalan ke rumah saya. Saya udah ngomong banyak dengan Pak Yatno. Padahal selembar kertas itu paling ngeprint, tanda tangan pengurus itu kan begitu. Ya. Janganlah kita bilang award untuk anggota 15 tahun, 20 tahun. Ya. Bagaimana kita ini mau memiliki sense of belonging kan begitu. Karena saya sudah berada di kisaran anggota 20 tahun kan begitu. Sebenarnya 10 tahun, 15 tahun, sedangkan kami di ASN itu kan ada 10 tahun dapat tanda jasa, 20 tahun dapat tanda jasa. Walaupun hanya jadi kroco, tapi adalah tanda bintang yang dibanggakan. Ini persoalan.
saya agak panjang sedikit ya mengulas. Kemudian masalah pajak. Pajak ini kan persoalan yang klasik. Saya ingat waktu pembentukan Pusbor tuh, sudah Bu Maria itu minta kita insentif pajak. Ya kan? Cuman kan orang-orang ini kan pada pakar semua begitu. 3 CU, terutama 2 CU yang bermasalah itu, dia tak mau dengar ide. Saya udah bilang, hati-hati kalian ini bukan lagi sekelas levelnya. Ini kalian harus buka bank. Ya, bank. Saya terus terang, saya 2015 sudah tidak jadi pengurus, tapi orang masih pikir saya pengurus keluarga kurus. Tapi saya kasih masukan tuh. Karena apa? Saya bilang, hati-hati CU Latang Tipo, kalian ini mempermainkan uang. Dan persoalannya produk kalian ini sudah high level cost, ya kan? Nah itu. Jadi persoalannya masalah pajak itu kita tidak bisa tiadakan. Berikutnya yang ketiga, ini agak panjang Pak Loren ya. Mengenai kredit, saya sudah ada bincang-bincang mungkin kalau dihitung waktunya, ya 3 kali 24 jam lah dengan Pak Yatno, sampai telepon sampai apa. Saya ada mengusulkan begini, bagaimana KL tidak banyak? Ya, kita tidak melihat yang namanya pemasaran bank. Bank itu menggunakan long time, ya kan? Atau artinya dia menggunakan variasi, ya supaya anggota itu mampu membayar dan bisa membayar. Dia pakai 20 tahun, 25 tahun. Dan ingat, tidak ada yang namanya PNS tuh sampai 20 tahun bayar, 15 tahun bayar dia. Dan di kita potong itu. Persoalannya ketika kita hanya menggunakan durasi 10 tahun, itu terlalu tinggi kita bayar. Ya kan? Nah itu juga masukan nih bagi pengurus dan juga manajemen. Coba dikaji dulu. Ya. Karena yang minjam ini kan anggota, bukan pihak luar loh. Ya kan? Daripada kami membayar bunga di Bank BRI misalnya 20 tahun, saya udah ngomong dengan Pak Yatno. Lebih bagus kami membayar di CU karena CU ini adalah dari kita dan untuk kita. Ya kan, itu persoalan yang terjadi. Ya, tidak tahulah di sekundernya mau ngomong apa, tetapi di kita itu tadi itu mengatasi kredit lalai loh. Karena yang boleh meminjam itu adalah yang mempunyai pendapatan. Nonsen orang capacity to pay-nya dia tidak ada kerjaan mau minjam. Ya kan, orang pensiunan tidak mungkin dibayar, dia hanya menabung. Tapi kalau kami yang lagi on fire nih meminjam, ya itu. Kemudian yang keempat mengenai pendidikan. Anak saya masukkan dari kecil, sekarang udah 17 tahun. Udah mau kuliah. Tapi enggak ada namanya pendidikan, dia dipanggil. Ya kan? Bagaimana sih CU nih, sign of belonging-nya? Saya anggota CU ke Pak? Iya, ya kan? Tapi kok tak ada? Ya kan? Nah, ini tolonglah didata. Ini kan ada komputer ya. Saya bingung juga ya. Ya. Sekarang ini, tadi saya ngomong dengan Pak Agung, ini ada namanya pendidikan yang namanya pendidikan orang muda dan digital. Dia itu yang akan nanti, pakai UKIT itu. Kalau kami ini malas dah pakai UKIT. SCT, nama aja salah saya kan. Karena apa? BRI Mobile itu, ya, saya punya handphone itu BRI Mobile itu, memang saya pilih handphone yang rusak. Karena saya ada kerugian 50 juta gara-gara mengaktifkan. Ya, karena itu akan diserang oleh hacker dan itu mengambil data kita. Gara-gara itulah banyak orang tidak mau mengaktifkan itu, termasuk saya. Bukan masalah apa. Nah itu, ya. Nah kemudian yang mengenai yang terakhir, saya hanya mau mengatakan, saya tetap akan setia kepada CU Stella Maris ketika CU Stella Maris setia kepada saya. Kan kayak suami istri kita nih. Masa, ya kan? Kita setia dengan CU Stella Maris membayar pinjaman, simpanan, tapi rewardnya itu apa? Kalau orang yang membayar bunga misalnya di atas 1 juta, kasih payung ke 1 tahun sekali, ya kan? Kalau yang membayar 2 juta, kasih magic com kah? Ya. Kalau yang 3 juta, ya dikasih misalnya, ya kan? Apalah? Bagaimana lah CU nih mikir kan? Masa tidak ada profit oriented? Kalau dia 5 tahun, ini ya payung dari Stella Maris, Magicom dari Stella Maris, ya kan? Bukan hanya di rap dia ngocoknya, tidak perlu, ya.
Tapi di situ, nah ini kegelisahan ibu-ibu. Jadi itu ide yang bisa untuk kita. Nah, jadi kalau 5 tahun minjam, 5 tahun barang Stella Maris dipajang di situ. Terima kasih. Oke, makasih Pak Ian. Kayaknya Pak Ian dah mewakili semua nih. Keluhan yang ada nih. Oke, tapi mari kita sambut yang 3 orang lagi. Pak Anton, silakan. Terima kasih. Hadir Katalino Pancurabit Kasaruga Besengat Kabimana. Harus. Jadi nampaknya ide saya ini sudah diucapkan pada oleh Pak Ibu. Artinya Pak Ian terakhir dari itu pertanyaan. Iya. Pak Nelis, ya, Julian Nelis, ya. Nah, saya terus terang, ya, merasa sangat terbantu dengan CEO Stella Maris ini. Saya sudah 20 tahun menjadi anggota Stella Maris. Tapi sesuai dengan Pak Nelis tadi, saya satu bentuk pun PP saya berperan. Ya. Dan saya rajin minjam, rajin nyimpan, rajin minjam, sehingga ada sertifikat tanah saya yang sekolah tidak tamat-tamat itu. Ya, tinggal di sini. Ya. Jadi kalau saya lihat dari permasalahan yang ditampilkan oleh pengawas itu bahwa ada KR tinggi, uang mengendap tak dipinjam, ketiga penambahan anggota kurang. Ini sesuai dengan Pak Nelis tadi, memang perlu reward kepada para anggota. Ya, perlu itu. Ya, misalnya saya sudah minjam berapa kali, beres terus. Ya, cobalah sesekali kasih lagi reward saya, pinjam lagi, bunga lebih ringan dari yang lain. Ya, karena itu untuk memacu. Ya, Mantap. ya. Jadi itu, jadi ada penghargaan. Sudah bisa 3 kali minjam, tak pernah bermasalah, lancar. Ya, ditawarkan minjam lagi dengan bunga yang beda begitu. Ayo, kan didengar oleh yang lain-lain. Oh, di Stella Maris ini mantap. Kalau kita rajin apa minjam, rajin bayar, wah dapat reward. Dapat payung. payung. Non bunga itu lebih bagus lagi. Semua mengharap itu. Kalau mantap itu Pak. Ya, itu kan tidak semuanya. Ada kriteria tak 5 kali minjam, jangan pula baru sebulan minjam sudah kasih reward, gitu. Ya. Oke. Jadi Masih? hanya itu, ya. Menurut saya sudah banyak disinggung oleh Pak Nelis tadi memang. Ya, banyak memang. Ya. Dan perlu juga itu memang ya ada sertifikat yang digantung di rumah anggota masing-masing. Ya. Sudah anggota 30 tahun tak pernah nunggak, itu kan bangga juga. Itu menjadi contoh untuk anak-anak kita. Wow, berarti orang tua saya jujur. Baik. Terima kasih pertanyaannya. Terima kasih Pak. Ya, nanti cetak piagam usulnya. Oke, silakan mencatat ya. Pak Mikael, silakan. Baik, terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Apa yang saya mau sampaikan ini sudah disampaikan oleh kedua pembicara sebelumnya. Tapi saya hanya tambahkan begini. Tadi sebelum acara mulai ada beberapa teman sharing dengan saya, ada yang keluh soal pinjam meminjam itu. Saya mau mengatakan begini, kalau bisa regulasi dan proses peminjaman atau pengajuan kredit itu lebih sederhanakan lagi, Pak. Karena itu yang dikeluhkan beberapa kawan tadi. Tadi saya sempat kerakat pada reward pada peminjam kayaknya. Soalnya setiap tahun lalu saya ikut perarat juga. Hal yang sama juga rasanya kita dengar. Persoalan kita ngendap, kurang pinjaman yang beredar. Terima kasih. Pinjaman lebih sederhana. Prosesnya yang tidak bertele-tele, tidak reward. Oke. Silakan ya, saya juga bicara. Baik, lanjut Pak Weli. Pinjaman Silakan. bunga tuh bagus tuh. Baik, selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera Cuman untuk kan kita itu semua. Salve. ragu. Bapak Ibu, poin pertama langsung saja. Khusus TP Wonobaru. Tadi kan jumlah anggotanya sekitar 700 lebih, kurang 200-an lebih. Ya. Ini usul, saran, pemikiran. Karena kekurangan
sekitar 200 lebih. Sehingga kan tadi ada wacana ingin menutup TP. Saya tidak setuju tuh. Saya juga demikian. Nah, saya ingin mengajukan sebuah pemikiran kenapa tidak diberikan lex spesialis. Kalau bahasa hukumnya lex spesialis itu hukum yang khusus, aturan khusus untuk mengejar ketertinggalan anggota yang 200 lebih itu. Mungkin selama dalam rentang waktu tertentu dibuat kebijakan khusus untuk TPW Wonobaru promo dengan rentang waktu tertentu untuk memenuhi jumlah kekurangan anggota yang 200 lebih itu. Oke, sehingga tidak ditutup begitu. Bisa kita berjalan. Kemudian dari Puskop Cina, ya kan? Karena kita digerakkan di bawah gerakan Puskop Cina, kan tidak boleh tuh masuk di wilayah satu gerakan, gitu ya. Sedangkan CU lain, wah, keluar masuk aja dia bisa itu. Nah ini kalau bisa dibawa ke level yang lebih atas lah. Kalau bisa dirembuk bersama di semua tingkat CU yang ada di Indonesia ini. Kalau kita, saya merasa agak ruang lingkup kita agak terjepit jadinya. Sudahlah tadi ada cewek-cewek lain juga sebagai partner teman kita di dalam memberdayakan masyarakat, gitu ya. Bukan saingan. Saya setuju dengan Pak Yakobus. Partner kita untuk memberdayakan masyarakat. Nah, boleh tidak diberikan kekhususan untuk mengejar kekurangan anggota itu, ini kayaknya penting sekali. Ya, lex spesialis, derogat legi generali. Hukum yang khusus bisa mengesampingkan hukum yang umum. Iya. Itu poin pertama. Poin kedua, saya ingin memberikan saran masukan ide terkait kebijakan pinjaman. Nah ini mungkin tidak ada di slide tadi dibahas, tapi ini kebetulan forum ini saya rasa tepat untuk menyampaikan ide saran masukan terkait pinjaman pendidikan dan pinjaman hari raya. Izin, mohon. Saya melihat pinjaman hari raya balas jasa pinjamannya 1,20 ya, atau itu tetap atau itu menurun dan bunga tetapnya 0,60%. Oke ya. Baik, sedangkan pinjaman pendidikan 1,30% tetap menurun dan 0,65% tetap. Artinya saya melihat ada kesenjangan yang terjadi di antara kedua produk pinjaman ini. Saya melihat pinjaman hari raya itu menurut perspektif saya itu adalah pinjaman konsumtif. Oke? Nah, sedangkan pinjaman pendidikan adalah pinjaman produktif di mana anggota merencanakan kehidupannya untuk masa depannya untuk meningkatkan sumber daya manusia. Ini kebutuhan jangka panjang. Kalau boleh diturunkanlah itu suku pinjaman ya, BJP pinjaman pendidikan. Ya, kalau bisa diturunkan yang pinjaman hari raya itu mungkin di pinjaman pendidikannya yang menjadi 1,20, yang hari rayanya mungkin 1,30 ataupun mungkin barangkali lebih turun lagi dari itu untuk pinjaman pendidikan. Kemudian terkait jangka waktu pengembalian minimal 3 sampai maksimal 6 tahun. Kalau boleh usul saran. Karena juga begini untuk antisipasi saja ini, antisipatif. Ya, ada teman-teman itu yang S1 itu menyelesaikan pendidikannya kan paling lama kan 14 semester tuh. 7 tahun. Boleh enggak 6 tahun ini kita ubah 7 tahun untuk antisipasi saja. Karena banyak juga teman-teman tuh yang bekerja sambil kuliah. Pinjaman pendidikan. Ya, pendidikannya. Kalau boleh ini kan 6 tahun ini. Kalau boleh 7 tahun. Ada juga teman saya di Untan itu selesai itu 7 tahun. Sambil bekerja, sambil bantu bibinya dan lain sebagainya, perlu itu. Ya jadi ini pemikiran saja dari apa yang kita alami dalam kehidupan ini. Oke? Hampir deh itu, ya. Kalau teknik sih 12 tahun bisa. Udah lagi dah. Udah 7. Kemudian berikutnya yang ketiga terkait simpanan Stella Sejahtera, simpanan padanan untuk semua jenis pinjaman kecuali pinjam simpan, pinjaman di bawah saldo simpanan dan pinjaman pendidikan. Saya lihat di sini ada balas jasa itu kan 2,0% per tahun itu ya. Dihitung berdasarkan hari pengendapan dan dibukukan setiap akhir tahun. Jadi anggota itu kan wajib punya simpanan ini kan, yang pinjam kan, dan bunganya 2%. Ah, bingung saya 2%. Padahal anggota itu kan sebenarnya dia punya kontribusi untuk menghidupkan CU. Dia punya kontribusi. Kenapa tidak kita turunkan aja itu yang simpanan-simpanan wajibnya jauh lebih rendah lagi? Contoh ya. Contoh di situ simpanan Tabernakel, Bapak Ibu ya.
Balas jasa 6% per tahun dihitung berdasarkan hari pengendapan dibukukan tiap akhir bulan. Simpanan yang tidak memiliki pinjaman mendapat balas jasa 4%. Kenapa tidak kita turunkan itu aja 4% jadi 3% kan? Ya kan? Nah yang tadi yang simpanan padanan itu 2% kayaknya agak ya harus misalnya dia punya uangnya tabungannya tidak cukup nih. Misalnya dipindah dari Tabenak ke simpanan padanan tadi. Nah ini kan kayaknya agak sedikit gimana yang anggota merugikan ya kayaknya. Jadi dia sedangkan dia produktif, dia juga memberikan penghasilan penghidupan untuk CU kita. Mungkin itu sekian, terima Oke, kasih. terima kasih Ya. Pak Wedi. Ini kayaknya punya Pak Wedi lebih ke produk, Ya. jam apa namanya, layanan. Oke, sudah.